beranggotakan 4 orang, yaitu Mia, Fabiola, Alvira, dan Arvia. Kami di sini akan memaparkan dan mempraktikkan mengenai gizi matra dalam keadaan bencana alam gunung meletus. Nah Sobat Gizi, perlu diketahui nih bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan akan terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Salah satu dari bencana alam di Indonesia adalah gunung meletus. Menurut BNPB, gunung meletus merupakan bencana alam yang terjadi karena endapan magma dalam lapisan bumi ini terdorong oleh tekanan yang tinggi. Magma sendiri merupakan cairan pijar dengan suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, Sobat Gizi, berdasarkan pengetahuan mengenai gunung meletus tadi, kali ini kami mempunyai kasus mengenai gizi matra atau gizi kedaruratan dalam keadaan gunung meletus. Lalu, seperti apa ya kira-kira kasusnya? Mari kita lihat. Sobat Gizi, pernahkah kalian berpikir apa saja penyakit yang biasanya diderita oleh warga yang berada di dalam pengungsian? Lalu, dampak apa yang mereka rasakan ketika mengalami kejadian bencana alam gunung meletus itu? Nah, khususnya untuk ibu menyusui, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana keadaan ibu menyusui ketika dalam pengungsian? Lalu, bagaimana mereka mencukupi asupan makanannya ketika dalam pengungsian? Dan bagaimana ya kira-kira solusinya? Dampak bencana gunung meletus yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dalam jangka pendek, dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera baik yang berat maupun ringan yang memerlukan perawatan, serta peningkatan resiko penyakit menular. Berikut dapat kita lihat keadaan pengungsian pasca bencana gunung meletus memiliki situasi yang kurang layak. Keadaan ini dapat meningkatkan penularan penyakit menjadi lebih cepat. Dalam situasi ini, ibu menyusui merupakan salah satu kelompok rentan yang perlu diperhatikan secara khusus. Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana. Untuk itu, asesmen diperlukan untuk mengetahui keadaan para ibu menyusui dengan menggunakan pengukuran antropometri seperti pengukuran berat badan dan tinggi badan. Sebelum menimbang, pastikan jarum di angka 0. Beritahu klien untuk melepas sendal atau sepatu, termasuk barang lain yang dapat menambah berat badan, seperti dompet, jam tangan, HP, dan lain-lain. Untuk mengukur tinggi badan, beritahu klien untuk berdiri tegak di atas timbangan. Selain itu, penting untuk menanyakan apakah klien memiliki riwayat penyakit tertentu. Pola makan diberikan dengan frekuensi 3 kali makanan pokok dan 2 kali makanan ringan, untuk makanan biasa dan diberikan secara oral. Perlu diingat bahwa untuk menu ibu menyusui, perlu ditambahkan energi sebanyak 500 kilokalori dan protein ditambahkan sebanyak 17 gram dari kebutuhan normal klien. Jadi menunya ini adalah PMT darurat untuk ibu menyusui di kondisi matra gunung meletus. Nah, di sini menunya udah ada kacang panjang dan tauge. Terus di sini ada ayam kecap, di sini ada tempe bumbu kuning, dan di sini ada nasinya. Untuk satu kali makan ini kalorinya adalah 547,17 kalori. Yeay, cantik banget kan? Nah, ini adalah snack untuk ibu menyusui. Di sini karena mungkin kan kondisinya matra ya, jadi mungkin kita nggak bisa masak snack yang terlalu diolah secara rumahan. Jadi kita di sini tetap menyediakan snack yang bergizi dan sehat
walaupun bentukannya adalah siap saji. Dan di sini ada susu. Nah, ini adalah susu Prenagen, ini khusus untuk ibu menyusui. Di sini ada kandungan kurmanya juga karena kita tahu kurma itu adalah booster ASI. Nah, di sini juga ada biskuit Belvita. Kita tahu di sini biskuit Belvita kalorinya cukup besar, jadi bisa untuk menambah kalori dari ibu menyusui. Dan di sini juga ada pisang yang tinggi sekali kaliumnya. Jadi ini adalah snack yang baik banget untuk ibu menyusui. Selanjutnya, kejadian pasca bencana. Setelah bencana terjadi, muncul banyak dampak yang dirasakan oleh pengungsi atau korban lainnya, baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Salah satu dampak langsung adalah banyaknya korban jiwa, korban luka, maupun korban hilang. Sedangkan dampak tidak langsung yang dapat dirasakan adalah rusaknya sarana dan prasarana umum, rumah penduduk, infrastruktur, seperti rusaknya jalan, jembatan, matinya jaringan listrik, serta internet, dan juga hilangnya mata pencarian penduduk. Selain dampak yang sudah dijelaskan tadi, ada pula dampak terhadap kesehatan masyarakat. Dampak ini berupa timbulnya masalah kesehatan karena berbagai hal yang minim, seperti kurang air bersih, sanitasi buruk, pangan yang kurang, dan sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya potensi KLB atau kejadian luar biasa dan penurunan derajat kesehatan. Jika tidak segera ditangani, akan mempengaruhi tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban. Penanggulangan masalah kesehatan dalam kondisi bencana. Penanggulangan bencana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang di dalamnya berisi mengenai tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal tersebut meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pasca bencana. Pada tahapan pasca bencana mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi berupa pemulihan daerah, sarana dan prasarana umum, bantuan perbaikan rumah, sosial, psikologis, layanan kesehatan, keamanan, dan ketertiban. Sedangkan rekonstruksi meliputi pembangunan, pembangkitan, dan peningkatan sarana prasarana termasuk fungsi pelayanan kesehatan. Penanggulangan masalah kesehatan merupakan kegiatan yang harus segera diberikan, baik saat terjadi dan pasca bencana, disertai pengungsian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada kondisi bencana di samping kebutuhan dasar lainnya. Waktu pasca bencana. Biasanya, pasca bencana terjadi dalam 1 bulan setelah terjadinya bencana, yang terdapat 2 tahap, yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah dijelaskan tadi. Pada tahap ini, masa tanggap darurat sudah selesai. Masa tanggap darurat biasanya berlangsung selama 3 hari sampai 1 bulan setelah bencana. Sekian video presentasi dari kelompok 3 mengenai PMT darurat terbatas untuk ibu menyusui pada bencana Gunung Meletus. Terima kasih ya Sobat Gizi sudah menonton videonya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.